Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak-kakak, berjumpa lagi bersama Ustadz Taufik dalam pelajaran prakarya kelas 7. Pada hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang rekayasa teknologi konstruksi jembatan. Mari kita simak baik-baik. Poin A di sini teknologi konstruksi jembatan. Apa sih jembatan itu? Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya. Nah, di sini sejarah perkembangan jembatan akan Ustadz ulas di poin berikut ini. Yang pertama, sejarah jembatan, yaitu jembatan zaman purba. Nah, ini kakak-kakak bisa melihat contoh gambar dari jembatan zaman purba di samping berikut ini. Pada zaman purba, manusia melintasi sungai dengan memasang pilar batu kayu, gelondongan atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek, bisa dicontohkan di gambar berikut. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar dan ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Nah, jadi jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan belok sederhana. Contohnya seperti yang dibangun di atas sungai Eufrat dan sungai Tigris di Babilonia ya kakak-kakak. Itu adalah contoh dari jembatan zaman purba yang dibangun di Eufrat dan sungai Tigris di Babilonia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Contohnya seperti gambar berikut ini. Yang kedua, ada sejarah periode jembatan Romawi kuno. Nah, ini adalah gambar dari jembatan periode Romawi kuno ya kakak-kakak, bisa kalian lihat. Untuk penjelasannya, pada zaman Romawi kuno, jembatan yang dibangun setelah menggunakan kayu, batu dan beton. Namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba ya kakak-kakak, yaitu berbentuk lengkung atau arch. Jadi di sini di dalam periode Romawi bentuk jembatannya masih serupa dengan masa purba. Hanya saja bahan bangunannya, bahan konstruksinya berbeda ya kakak-kakak. Yang ketiga, sejarah periode jembatan zaman pertengahan. Nah, ini adalah contoh gambar jembatan zaman pertengahan. Pada zaman periode pertengahan, bentuk jembatan, lengkung, dan pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Jadi pada periode ini jembatan masih berbentuk lengkung dan pilar-pilar batu masih digunakan sesuai dan seperti sebelum abad sebelum-sebelumnya. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Van Eyck adalah jembatan terbaik. Jadi ini adalah jembatan yang terbaik pada zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetik. Jadi jembatan ini yang dibangun di atas Grand Canal Van
adalah jembatan yang paling terbaik pada waktu itu ya kakak-kakak. Jadi ini adalah teknik jembatan dan estetik. Nah, selanjutnya yang keempat, teknologi jembatan zaman besi dan baja. Jadi perlu diperhatikan sejarah-sejarah dalam teknologi jembatan, yaitu di sini ada teknologi jembatan zaman besi dan baja. Selain dari zaman purba, zaman itu tadi diantaranya di sini ada zaman besi dan baja. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat di samping berikut ini. Ini adalah contoh gambar dari jembatan zaman besi dan baja. Jadi maksudnya di sini jembatan menggunakan konstruksi besi dan baja. Sedangkan yang sebelumnya tadi hanya menggunakan batu, kayu, dan ranting-ranting pohon. Nah, teknologi jembatan zaman besi dan baja ini dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya, dan sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Jadi, jembatan yang sudah menggunakan komponen dek, girden, rangka batang, pelengkung, panahan, dan penggantung kabel. Contohnya ialah jembatan yang di samping berikut ini, yaitu jembatan dinamakan Coalbrook yang melintasi sungai Severn, Inggris. Ya anak-anak, ini adalah contoh konstruksi jembatan zaman besi dan baja yang sudah dibangun di sungai Severn, Inggris sampai saat ini ya anak-anak. Berikutnya zaman sejarah jembatan gantung. Nah, ini contoh dari jembatan gantung. Sejarahnya, jembatan gantung terbesar pada abad ke-18. Jadi ini adalah contoh dari jembatan gantung terbesar pada abad keberapa? Ke-18. Nah, jembatan Menai Strait Inggris. Ya, ini adalah contoh dari gambar jembatan Menai Strait Inggris ya. Jembatan ini masih menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Jadi jembatan Menai Strait Inggris ini masih menggunakan menaranya itu dengan batu sebagai pilarnya. Pilar itu apa kakak? Yaitu pilar adalah tiang sangganya ini ya kakak-kakak, ini disebut pilar. Jadi masih menggunakan batu. Nah, jembatan gantung diawali dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara. Jadi pertama kali jembatan gantung dibangun itu yaitu jembatan gantung Niagara yang pertama kali dibangun, yaitu penggunaan kabel baja sebagai pengganti kabel besi pertama kali digunakan di dunia pada jembatan Brooklyn ya. Jadi di dalam penggunaan konstruksi kabel besi dan kabel baja itu adalah pertama kali penggunaannya pembangunan jembatan Brooklyn ya anak-anak pada abad ke-18. Ini adalah sejarah-sejarahnya dari. Kemudian di sini konstruksi jembatan yang ada di dunia perlu diketahui. Jadi ada beberapa jembatan yang ada di dunia. Nah, berikut ini yang pertama jembatan Pont-Vecchio. Nah, ini contoh dari beberapa jembatan yang ada di dunia. Perlu kakak-kakak ketahui. Nah, jembatan Pont-Vecchio berada di atas jembatan Arno Florence ya. Jembatan ini unik. Kenapa kok unik? Karena memiliki toko-toko di sepanjang jembatannya
yang bisa disewakan pada penjual perhiasan dan souvenir. Bisa kakak-kakak lihat di sini. Di sini adalah jembatannya itu ada terdiri dari beberapa toko yang berjulang di atas jembatan. Nah, ini dinamakan jembatan Pont Vexeu ya. Ya, ini adalah contohnya. Selanjutnya yang perlu kakak-kakak perhatikan juga jembatan yang ada di dunia. Yang kedua yaitu jembatan Suramadu. Nah, ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga ya mempunyai salah satu konstruksi jembatan yang seperti di luar-luar. Nah, jadi di Indonesia juga ada, yaitu jembatan Suramadu yang menghubungkan antar kota Madura dan kota Surabaya. Nah, ini contoh dari konstruksi jembatan Suramadu. Mungkin kakak-kakak yang sudah pernah melewati jalur tersebut tidak asing lagi ya. Ini gambar dari model konstruksi jembatan Suramadu ya. Ini adalah jembatan yang terpanjang pertama kali di Indonesia, yaitu jembatan Suramadu. Nah, konstruksi bangunan ini dirancang untuk tahan terhadap gempa. Jadi jembatan Suramadu ini konstruksinya dibuat untuk tahan gempa dan juga dilengkapi dengan sistem anti korosi ya. Perlu diketahui anti korosi maksudnya di sini anti dari pengikisan air laut. Kemudian pada pondasi tiang bajanya. Jadi pada pondasi itu adalah penyangga tiang bajanya yang menculang ke atas, itu ada namanya pondasi. Jadi tiang itu tidak langsung masuk ke dalam laut, tapi ada penyangga yang disebut pondasi. Lah, pondasi tersebut dilengkapi dengan sistem anti korosi ya. Jadi anti korosi maksudnya tidak mudah berkarat dan tidak mudah terkikis oleh air laut. Nah, ini adalah contoh dari gambar jembatan Suramadu. Nah, selanjutnya jenis-jenis jembatan. Mari kita simak baik-baik. Yang pertama ada jembatan kayu. Jembatan kayu terbuat dari bahan kayu. Jembatan ini mempunyai panjang yang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Kedua, jembatan pasangan batu dan batu bata. Jadi harus dibedakan batu dan batu bata. Kalau batu itu dia muncul secara alami, sedangkan batu bata dia ada muncul karena buatan tangan manusia. Nah, pada jembatan pasangan batu dan batu bata ini, jembatan ini merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari bahan batu dan batu bata. Selanjutnya, jembatan bertulang dan jembatan praktekan. Pada jembatan ini biasanya digunakan untuk jembatan yang bentangnya pendek. Nah, sering dengan berkembangnya zaman, setelah ditemukan bentang praktekan yang panjang dan mudah dibuat ya. Kemudian jembatan baja. Jadi ada banyak jenis jembatan yang perlu kakak-kakak ketahui ya. Di sini jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai konstruksi utamanya. Jembatan ini juga digunakan sebagai jembatan yang mempunyai bentang yang panjang dan mempunyai beban yang diterima cukup besar. Jadi kuat untuk menumpang beban yang cukup besar. Itu tadi adalah jenis-jenis dari jembatan yang perlu kakak ketahui. Nah, berikutnya bagian-bagian konstruksi jembatan.
Yang pertama, struktur atas atau superstructure, ya, yaitu diantaranya di dalam struktur atas jembatan ini terdiri dari trotoar, slab lantai kendaraan, kemudian gelagar, balok diafragma, andalas atau peletakan, tumpuan. Nah, ini adalah beberapa yang harus ada di dalam struktur atas jembatan, sehingga jembatan tersebut mampu untuk menumpang beban. Selanjutnya, struktur bawah. Nah, jadi perlu diperhatikan juga dalam konstruksi jembatan itu struktur bawah. Ya, di sini ada pangkal jembatan, ada pilar jembatan, ada drainase. Jadi di dalam konstruksi jembatan itu tidak hanya ada lantai, kemudian tidak hanya ada aspal saja, tapi juga diperlukan struktur pangkal jembatan, ya, yaitu pondasi itu. Kemudian pilar. Nah, pilar ini adalah yang menumpang di atas pondasi sebagai tiang. Kemudian drainase. Nah, drainase ini gunanya untuk menghindari ketika musim hujan, sehingga air dapat mengalir dengan sempurna, jadi tidak menambah beban dari berat beban sebelumnya. Nah, jadi air itu tidak menggenang di atas jembatan sehingga tidak menambah beban ketika ada sistem drainase. Drainase itu seperti apa ya? Seperti selokan, itu adalah sistem drainase untuk mengalirkan air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Selanjutnya yaitu fondasi. Nah, ini adalah yang paling terpenting di dalam konstruksi jembatan, yaitu fondasi, ya. Di dalam fondasi itu ada fondasi telapak, kemudian ada fondasi sumuran, kemudian ada fondasi tiang. Nah, itu tadi adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam konstruksi jembatan. Nah, adapun manfaat dari jembatan tersebut dari segi sosial, ekonomi, dan geografis. Ustadz ulangi. Adapun manfaat jembatan dari segi sosial, segi ekonomi, segi geografis. Mari kita simak baik-baik. Nah, yaitu ada 3. Jadi dalam seni sosial, dalam manfaat jembatan dari segi sosial itu memudahkan interaksi sosial masyarakat. Jadi adanya suatu jembatan tersebut memudahkan masyarakat sebelah dengan masyarakat seberang itu berinteraksi, ya. Kemudian dari segi ekonomi, yaitu adanya jembatan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Jadi bisa digunakan sebagai penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Contohnya dalam hal penjualan sayuran, bisa jadi dari tetangga dari desa sebelah ke desa seberang. Nah, itu adalah manfaat dari jembatan dari segi ekonomi. Kemudian dari segi geografis, manfaat jembatan yaitu dapat dijadikan sebagai batas wilayah administrasi. Ya, contohnya itu seperti batas, bisa seperti desa, ada desa Panjer, kemudian ada desa Sesetan. Nah, itu dibatasi dengan jembatan, yaitu bisa sebagai pembatas suatu wilayah, ya. Ini adalah beberapa manfaat dari segi sosial, ekonomi, dan geografis. Nah, dari sini semoga kakak-kakak bisa memahami apa itu konstruksi, apa itu miniatur konstruksi jembatan, nah apa saja yang diperlukan dalam pembuatan
konstruksi jembatan itu tadi, dan apa saja sejarah-sejarah yang ada pada masa sebelum dan sampai sekarang. Nah, kalau gitu Ustadz akhiri, terima kasih.